Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran kelima. Untuk muatan pelajaran IPA, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya adalah dengan memperhatikan penjelasan, siswa dapat mengetahui pengertian otot, letak, fungsi otot pada manusia. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan macam-macam otot manusia beserta ciri-cirinya. Sedangkan untuk muatan pelajaran SPDP, kompetensi dasarnya adalah 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran dengan memperhatikan penjelasan dan mengamati gambar, siswa mampu mempraktekkan membuat cover buku. Untuk muatan pelajaran IPA, seperti pada pembelajaran sebelumnya, pengertian otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yaitu 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Macam-macam otot pada manusia yaitu 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelindong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, waktu berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong, terdapat pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sampingnya ya, itu adalah gambar tentang otot polos. Kemudian yang nomor 2 adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik, bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Mempunyai pigmen myoglobin, inti selnya berada di tepi. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sampingnya, ini merupakan gambar dari otot lurik. Yang nomor 3 adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung: 1. Otot jantung berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kalian bisa perhatikan ciri-ciri otot jantung, gambarnya seperti berada pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita hubungkan, coba ditunjukkan mana letaknya antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, itu otot polos yang di garis merah ya. Otot polos itu merupakan otot yang berada di organ dalam. Sedangkan otot lurik itu adalah otot yang menempel pada rangka. Dan otot jantung itu yang bergaris biru itu tentu saja terletak di jantung, di dada sebelah kiri.
Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja, bagaimana mestinya? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu satu, cover dengan lat putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Yang dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Seperti perhatikan contoh yang ada di sampingnya. Ini adalah cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Untuk yang nomor 2 adalah desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nih gambarnya, beda sekali tadi dengan cover dengan latar berwarna putih dengan desain penuh warna dan gambar. Nah, sekarang giliran kalian membuat cover ya. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia, atau di buku paket kalian bisa membuka di halaman 108. Gambar yang kalian buat nanti harus memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Salam sehat selalu untuk kalian. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan jangan lupa berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.